poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Selamat pagi. Sebelum kita melakukan katekesi kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Yosefina Ursula Jaun. Saya mahasiswi STIPA 1 Sirius Putri. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema katekese yang akan saya bawakan pada hari ini adalah peran orang tua untuk penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam keluarga. Diangkatnya tema katekese kita pada hari ini pertama-tama untuk mengajak kita sebagai keluarga Katolik bahwa pentingnya menerapkan pendidikan anti korupsi terhadap anak mulai sejak dini. Lebih dari itu juga, tema katekese ini juga diangkat agar kita sebagai keluarga Katolik terhindar dari ancaman korupsi. Marilah kita bersatu hati dan mengarahkan seluruh pikiran kita kepada Tuhan dalam katekese ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau biarlah bundalah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih dan bimbingan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam keluarga yang kami kunjungi pada hari ini, kami berkumpul untuk membahas peran penting orang tua dalam menanam nilai-nilai anti korupsi di dalam keluarga kami. Ya Tuhan, untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Berikan kami kebijaksanaan dan keteguhan hati untuk mendidik anak-anak kami dengan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan. Semoga keluarga kami menjadi tempat yang aman dan penuh kasih, di mana nilai-nilai mulia ini dapat tumbuh dan berkembang. Kami serahkan pertemuan ini ke dalam tangan-Mu, agar setiap kata dan tindakan kami dapat memuliakan nama-Mu. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menggali situasi konkret dengan sebuah cerita. Keluarga anti korupsi. Di sebuah desa kecil, hiduplah sebuah keluarga yang dikenal dengan nama keluarga Santosa. Ayahnya Pak Santosa adalah seorang guru di sekolah dasar, sementara ibunya Bu Santosa adalah seorang perawat di puskesmas setempat. Mereka memiliki dua anak, Rina dan Binti. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas. Suatu hari, Rina yang baru saja belajar tentang pentingnya kejujuran di sekolah pulang dengan pertanyaan yang mengeritik. Ayah, apa itu korupsi? Tanyanya. Pak Santosa pun menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan milik kita, baik itu uang, waktu, atau kepercayaan orang lain. Ia menekankan bahwa korupsi merusak masyarakat dan menghambat kemajuan. Bu Santosa yang sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya memutuskan untuk mengajar nilai-nilai anti korupsi di rumah setiap malam. Mereka mengadakan diskusi keluarga di mana setiap anggota bisa berbagi cerita atau pengalaman tentang kejujuran dan integritas mereka.
Mereka juga sering menonton film-film yang mengangkat tema anti korupsi seperti Rapor dan Selamat Siang Dosa, yang mengajarkan pentingnya memilih jalan yang benar meski ada godaan untuk berbuat salah. Keluarga Santosa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika Budi menemukan dompet yang hilang di jalan, ia langsung memberitahukan orang tuanya. Mereka semua sepakat untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Kita harus jujur meski tidak ada yang melihat, kata Bu Santosa. Tindakan ini membuat Budi merasa bangga dan semakin memahami pentingnya kejujuran. Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai yang ditanamkan oleh Pak Santosa dan Bu Santosa mulai terlihat. Rina dan Budi tumbuh menjadi anak-anak yang jujur dan bertanggung jawab. Mereka aktif dalam kegiatan sosial di sekolah dan sering mengajak teman-temannya untuk berpartisipasi dalam program yang mendukung integritas dan kejujuran. Keluarga Santosa menjadi teladan bagi banyak orang di desa kita. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah ceritanya tadi sudah jelas? Sudah. Baik, selanjutnya untuk memperdalam cerita di atas, marilah kita menjawab beberapa pertanyaan. Kira-kira bagaimana perasaan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih setelah mendengar bersama cerita di atas? Baik, kepada Ibu Dela, saya berikan waktu dan kesempatan. Di sini saya merasa terinspirasi akan nilai-nilai kejujuran dan integritas yang ditanamkan dalam keluarga Santoso. Cerita ini menunjukkan bahwa dengan pendidikan yang baik, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan anti korupsi. Baik, terima kasih Ibu Dela, jawabannya sangat menarik. Bahwa Ibu Dela tadi mengatakan bahwa merasa terinspirasi akan nilai-nilai kejujuran yang diterapkan dalam keluarga Pak Santosa. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kira-kira bagaimana cara dari Ibu Santosa ini mengajarkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anaknya? Baik, pada Ibu Ani saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, dengan mengadakan Ibu Santoso mengajarkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anaknya dengan mengadakan diskusi keluarga setiap malam, di mana setiap anggota keluarga bisa berbagi cerita atau pengalaman tentang kejujuran dan integritas. Mereka juga menonton film yang mengangkat tema anti korupsi untuk menambah pemahaman anak-anaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Ibu Ani tadi bahwa lebih dalam keluarga Bu Santosa ini mereka lebih mengadakan diskusi keluarga setiap malam, dan ini menekankan tentang kejujuran dan integritas dalam keluarga itu sendiri. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan cerita dari keluarga Bu Santosa tadi, kira-kira mungkin ada dari saudara-saudari sekalian pengalaman yang serupa sesuai dengan cerita di atas. Saya berikan waktu dan kesempatan. Saudara yang terkasih, di sini konsep katekese jangan terlalu tegang. Kesempatan juga kepada saya berkaitan dengan tema katekese kita pada hari ini. Tentunya kita sebagai orang tua memiliki banyak pengalaman dalam hidup berkeluarga, entah itu cara mendidik anak ataupun hal lainnya. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, saya di rumah menanamkan mendidik anak-anak saya itu dengan cara saat makan bersama atau saat berkeluarga. Nah, pada saat itu disitulah kesempatan saya untuk mengajar anak-anak ataupun menasihat menasihat anak-anak. Selain mereka mendapat pendidikan di sekolah dari guru, saya juga sebagai orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak saya. Jadi satu-satunya cara saya mendidik mereka dengan cara memberikan nasihat pada saat kumpul keluarga. Baik, cerita pengalaman dari Ibu Dharma ini sangat menarik untuk kita dengarkan. Yang
di mana di dalam keluarga mereka selalu menerapkan nilai kejujuran, dan ini diterapkan setiap hari dalam keluarga mereka. Baik, setelah kita mendengarkan cerita di atas, dan marilah kita menimba inspirasi dari kitab suci Lukas bab 15 ayat 11 sampai 20. Baik, kepada saudara Ibu Dela, saya berikan waktu dan kesempatan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Satu Lukas. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbulah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, untuk memperdalam bacaan kitab suci di atas, marilah kita menjawab pertanyaan berikut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan bersama sabda Tuhan yang barusan dibacakan tadi, kira-kira ayat mana yang menarik atau menyentuh hati dari Bapak, Ibu, saudara-saudari? Ibu Ani, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari bacaan di atas, ayat yang menarik atau menyentuh hati saya yaitu di ayat 20 yang berbunyi, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia lalu. Dan berlari ke di ayat 20 yang berbunyi, lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya tertarik pada ayat ini karena kita ketahui bahwa seburuk apapun yang kita lakukan oleh anak, sebagai orang tua tidak membenci, melainkan selalu menerima dan memaafkan kesalahan yang dilakukan anaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani. Dan pertanyaan selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah mendengar bacaan tadi, kira-kira apa pesan dari bacaan tersebut untuk kita? Baik, kepada Ibu Tania, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, pesan yang dapat disampaikan dari kisah anak yang hilang yaitu tentang pentingnya pengertian
kasih sayang dan pengampunan dalam hubungan antara orang tua dan anak. Dalam Injil ini, orang tua menunjukkan sikap yang penuh kasih meskipun anak tersebut telah membuat kesalahan yang besar. Baik, terima kasih kepada Ibu Tania. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya telah mendengar bacaan di atas tadi. Apa dari kita semua? Baik, Bapak telah mendengar bacaan dari Injil Lukas tadi. Kira-kira saudara-saudara yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas tadi, di sini saya menegaskan bahwa dari kisah anak yang hilang dalam Injil Lukas adalah tentang pentingnya kebaikan Tuhan yang selalu menyambut orang tua yang tersesat kembali ke pelukannya. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk selalu memberikan kasih dan pengampunan kepada sesama serta tidak menghakimi orang yang melakukan kesalahan. Baik, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita masuk ke aksi konkret. Di sini kita menyepakati bersama kira-kira aksi konkret atau hal apa yang akan dilaksanakan dalam masyarakat atau dalam keluarga kita untuk selanjutnya. Baik, kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, kepada Ibu Ani, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, kalau dari saya dengan cara membangun komunikasi yang baik dalam keluarga dan selalu memberikan pendidikan tentang anti korupsi terhadap anak sejak dini. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin menjawab. Apakah dari Ibu, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, aksi konkret yang mau saya tawarkan yaitu melakukan diskusi dalam keluarga secara rutin tentang nilai-nilai moral, termasuk nilai kejujuran dan anti korupsi. Baik, dari beberapa tawaran aksi konkret yang sudah ditawarkan dari kedua ibu tersebut tadi, kira-kira dari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih menyetujui atau sepakat berkaitan dengan tawaran tersebut? Setuju. Baik, jika setuju, diharapkan tawaran atau aksi konkret yang sudah direncanakan tadi dapat dilakukan dalam keluarga kita. Penanaman nilai anti korupsi dalam keluarga merupakan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua, yaitu dengan memberikan pendidikan sejak usia dini. Dan orang tua harus mulai mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas kepada anak sejak usia dini. Pendidikan ini penting untuk membentuk karakter anak dan membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan korupsi. Menjadi teladan, orang tua harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku sehari-hari. Sikap jujur dan bertanggung jawab ditunjukkan oleh orang tua akan sangat mempengaruhi cara anak-anak berpikir dan bertindak. Saudara yang terkasih, demikian saja katekesi kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam proses katekese yang kami lakukan pada hari ini. Kiranya kami semakin sadar akan pentingnya menanam nilai anti korupsi di antara kami dan bisa mengimplikasikan dalam keluarga kami masing-masing, sehingga kami selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, tidak sembunyi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskan kami dari yang jahat. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus
perjalanan